Halo teman-teman, perkenalkan aku Azahra Salsabila yang akan sedikit menjelaskan tentang stereotype dan bias kognisi dari sudut pandang psikologi. Dalam psikologi sosial, stereotype adalah gambaran mental atau persepsi yang umumnya dimiliki oleh individu tentang karakteristik, atribut, atau perilaku yang dianggap khas dari suatu kelompok sosial tertentu. Stereotype ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna dalam membantu kita memahami dan memproses informasi tentang dunia di sekitar kita dengan lebih efisien. Namun, stereotype seringkali merupakan generalisasi yang berlebihan dan tidak akurat tentang kelompok tertentu dan dapat menyebabkan kesalahpahaman, prasangka, atau perilaku diskriminatif. Dasar dari stereotype sosial adalah kategori sosial yang diasosiasikan dengan berbagai ciri. Stereotype adalah sebuah representasi mental tentang sebuah grup sosial dan para anggotanya, menurut Hamilton dan Sherman pada tahun 1994. Stereotype dapat berupa keyakinan positif, negatif, atau netral tentang anggota kelompok sosial tertentu. Stereotype memiliki konsekuensi sosial karena pembentukan stereotype dapat mengarah pada ketidakadilan sosial. Stereotype yang terbentuk dalam kepala kita bisa saja jauh berbeda dari realitas yang ada. Stereotype adalah cara mudah untuk memahami dunia dan membutuhkan sedikit usaha. Stereotype mengikat kita ke dunia yang mungkin lebih atau mungkin kurang benar dari realitas yang ada. Manusia cenderung menerapkan stereotype ke dalam semua interaksi sosial yang dialami. Manusia mengandalkan keyakinannya tentang bagaimana sekelompok orang tertentu berperilaku, dan ini dapat membantu manusia menafsirkan perilaku kelompok orang tersebut dengan cepat dan efisien, serta membantu manusia mengantisipasi apa yang akan kelompok orang tersebut lakukan selanjutnya. Contoh dari penggunaan stereotype dapat kita lihat pada acara televisi populer yaitu The Big Bang Theory. Nah, film ini menunjukkan stereotype umum tentang ilmuwan akademis. Acara ini menunjukkan bahwa stereotype masyarakat mengenai ilmuwan akademis biasanya kutu buku, tidak menarik, dan buruk dalam berkomunikasi tentang topik umum selain ilmu pengetahuan. Padahal pada kenyataannya tidak selalu seperti itu. Karya fiksi seperti novel, drama, acara televisi, dan buku komik secara implisit mengandalkan pemahaman penonton terhadap stereotip yang relevan. Tentu saja, fiksi yang bagus adalah fiksi yang bisa melampaui stereotip umum yang ada di masyarakat. Fiksi yang bagus dapat memberikan pemahaman baru tentang suatu kelompok sosial tertentu sehingga sudut pandang penonton menjadi lebih luas. Sebagai manusia, kita sering menggunakan stereotype dalam menafsirkan dan mengantisipasi perilaku masyarakat. Stereotype membantu kita dengan cepat membentuk ekspektasi terhadap perilaku individu tertentu. Namun, stereotype yang ada di kepala kita bisa saja menyimpang dari stereotype umum masyarakat atau menyimpang dari kenyataan yang ada. Kita menyadari bahwa stereotype mungkin merupakan cara berpikir yang problematis, karena isi dari stereotype itu sendiri mungkin saja salah. Membiasakan diri dengan stereotype membuat kita menjadi malas dalam berpikir kritis. Stereotype membuat kita mengambil keputusan secara cepat sehingga kita melewatkan proses berpikir yang lebih dalam atau bisa disebut juga dengan judgment heuristic. Salah satu akibat stereotype adalah pembentukan stereotype negatif terhadap kelompok minoritas. Alasan kita membentuk stereotip negatif terhadap kelompok minoritas bisa saja karena kita merasakan kepuasan, perasaan superior, kecenderungan memandang rendah orang lain, untuk mencegah perasaan menyalahkan diri sendiri, atau perasaan bersalah atas kesenjangan sosial yang ada. Serta mungkin karena kita memandang kelompok sosial kita atau diri kita sendiri sebagai hal yang berbeda dengan kelompok minoritas. Stereotype dapat dipahami dalam dua dimensi mendasar, yaitu kehangatan dan kompetensi. Dimensi kehangatan mencakup sifat-sifat seperti toleran, hangat, baik hati, dan tulus.
Dimensi kehangatan menilai apakah individu atau kelompok luar adalah teman atau musuh. Sementara itu, pada dimensi kompetensi, ciri-cirinya meliputi kompeten, percaya diri, mandiri, dan cerdas. Dimensi kompetensi menilai apakah individu atau kelompok luar bermaksud bekerja sama atau bersaing. Selain dua dimensi stereotip tadi, ada juga jenis stereotip ambivalen dan jenis stereotip kelompok prototipe masyarakat. Stereotip ambivalen merupakan stereotip yang terbentuk dari evaluasi berpikir di mana individu atau kelompok luar memiliki sisi positif dan juga sisi negatif di saat yang bersamaan. Misalnya, orang lanjut usia dikategorikan sebagai kelompok yang hangat namun tidak kompeten. Mereka bersikap hangat kepada orang lain namun tidak bisa dikatakan kompeten ketika disuruh membenarkan atap rumah yang rusak. Stereotip jenis kelompok prototipe masyarakat menghasilkan respon emosional. Misalnya, kelompok heteroseksual membuat kita merasa netral, sedangkan kelompok LGBT membuat kita merasa jijik. Lalu, kelompok dewasa awal membuat kita merasa positif atau netral karena mereka bisa diandalkan, sedangkan kelompok lanjut usia membuat kita merasa kasihan. Kelompok orang kaya membuat kita merasa iri, sedangkan kelompok orang miskin membuat kita kasihan. Proses terbentuknya stereotip. Proses terbentuknya stereotip melibatkan berbagai faktor psikologis dan sosial. Berikut beberapa proses utama yang terlibat. Yang pertama, pengkategorian sosial. Manusia memiliki kecenderungan untuk mengelompokkan orang ke dalam kategori berdasarkan karakteristik yang mereka miliki, seperti jenis kelamin, usia, etnis, atau status sosial. Pengkategorian sosial ini membantu kita untuk memahami dunia di sekitar kita dengan lebih mudah dan efisien. Yang kedua, simplikasi kognitif. Setelah mengelompokkan individu ke dalam kategori, kita cenderung untuk menyederhanakan informasi yang kita miliki tentang kelompok tersebut. Ini dapat mengarah pada generalisasi yang berlebihan tentang karakteristik atau perilaku anggota kelompok. Yang ketiga, pengalaman pribadi dan interaksi sosial. Pengalaman pribadi dan interaksi sosial kita dengan anggota kelompok tertentu dapat memperkuat atau merusak stereotip yang kita miliki. Pengalaman yang konsisten dengan stereotip dapat menguatkan keyakinan kita, sementara pengalaman yang bertentangan dapat menyebabkan kita mempertanyakan atau mengubah stereotip tersebut. Yang keempat, media massa dan budaya populer. Media massa dan budaya populer seringkali memperkuat stereotip melalui representasi yang seragam atau terlalu disederhanakan tentang kelompok tertentu. Gambaran yang berlebihan atau tidak akurat dalam media dapat memperkuat stereotip yang sudah ada atau bahkan menciptakan stereotip yang baru. 5. Pengaruh sosial dan norma kelompok. Norma-norma sosial dalam kelompok tertentu dapat mempengaruhi pembentukan dan pemeliharaan stereotip. Tekanan untuk sesuai dengan norma kelompok atau untuk mempertahankan identitas kelompok dapat memperkuat stereotip yang ada. Yang keenam, proses kognitif. Beberapa teori psikologi sosial seperti teori pengkategorian sosial dan teori konfirmasi ekspektasi menjelaskan bahwa proses kognitif seperti pencarian informasi dan pengambaian informasi yang bertentangan dengan stereotip dapat memperkuatnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang bias kognisi. Bias kognitif merujuk pada pola pikir yang cenderung melenceng dari penilaian objektif atau logis karena adanya penyimpangan dalam cara kita memproses informasi. Bias kognitif dapat mempengaruhi cara kita mempersepsikan, memahami, dan membuat keputusan tentang dunia di sekitar kita. Kaitan antara bias kognitif dengan stereotip adalah bahwa stereotip seringkali merupakan produk dari pola pikir atau bias kognitif yang terjadi dalam cara kita memproses informasi tentang individu atau kelompok tertentu. Beberapa jenis bias kognitif dapat berkontribusi pada pembentukan, pemeliharaan, dan penguatan stereotip. Mari kita bahas tentang hubungan antara stereotip dengan bias kognisi. Yang pertama ada bias konfirmasi.
Stereotype dapat dipertahankan atau diperkuat melalui bias konfirmasi, di mana kita cenderung mencari, menginterpretasikan, dan mengingat informasi yang sesuai dengan stereotype yang sudah kita miliki. Sementara informasi yang diabaikan atau bertentangan, maka akan terlupakan atau dilupakan dari otak kita. Yang kedua, ada efek halo. Stereotype dapat diperkuat melalui efek halo, di mana kita cenderung memberikan penilaian global yang positif atau negatif kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik tertentu yang menonjol, tanpa mempertimbangkan informasi yang lebih kompleks atau relevan. Jadi, ibaratnya bisa langsung ngejudge. Yang ketiga, ada bias representatif. Stereotype seringkali merupakan hasil dari bias representatif, di mana kita cenderung membuat penilaian atau membuat keputusan berdasarkan pada seberapa sesuai individu atau kelompok dengan prototipe atau stereotype yang kita miliki, tanpa mempertimbangkan informasi atau bukti yang relevan. Yang keempat, bias pengalaman pribadi. Stereotype dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi kita dengan individu atau kelompok tertentu yang dapat memperkuat atau merusak stereotype yang sudah ada. Yang terakhir ada efek negativitas. Stereotype seringkali dipengaruhi oleh efek negativitas, di mana kita cenderung memberikan lebih banyak perhatian pada bobot informasi negatif tentang individu atau kelompok tertentu, yang kemudian memperkuat stereotype negatif kita yang sudah ada. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bisa membantu kalian lebih memahami tentang bias kognisi dan juga stereotype. Sampai jumpa nanti.